Oke, kita mulai aja ya. Karena waktu kita nanti terbatas. Ya, Pak. Baik, kita awali pertemuan kita pagi hari ini dengan berdoa dipersilakan. Doa selesai. Nanti yang mulai pukul 8.15 dicek ya, Rip ya. Siapa yang nggak datang nanti WA ke saya ya. Ya, Pak. Oke, langsung saja. Nanti pertemuan kita hari ini melanjutkan yang kemarin. Kemudian karena jadwal Zoom jurusan saya belum dapat, kita pakai Zoom yang free. Jadi nanti ketika 40 menit berakhir nanti kita join lagi gitu ya. Join lagi di Zoom. Oke, saya share screen. Muncul apa di situ? Ansi, Pak. PPT. Kemarin sudah kan ini? Sudah. Ada masalah nggak? Ya, dari Pak Alex cuma suruh nerangin nomor apa ya, 50 sama berapa lupa. Terus lihat di sini. DT Belum itu ini, apa? Pak. Ya? Belum kalau ini. Ya, kita bahas dulu sebentar. DT itu apa? Dulu teori dapat nggak ini? DT ada IDMT. Apa? Kemarin ada kata-kata ini kan, MT itu di tugas yang dulu, multiplying time. Ya, kalau ini definite time. Kurvanya definite. Nah, 2 minggu yang lalu di pertemuan kedua kayaknya kita membahas ini ada tugas kalian mencari perhitungan SIT LTI ini kan. Kalau nggak salah. Tugasnya kemarin itu. Oke, sekarang saya lanjut dulu. Kita bahas dulu yang ini. Oke, coba ini di kenyataannya ini apa ini? Simbol apa ini? Yo. Simbol apa itu? Tinggal mulai kayak kira. Gimana, Keluar, Pak? Pak. Simbol apa? Transformer. Transform. Itu yang saya merah itu loh. Transformer kan bawah itu. Bikin lupa. Simbol apa? Circuit breaker, Pak. Breaker. Terus ini. Simbol Sama apa? kan? Apa? Circuit breaker juga kan, Pak? Wujudnya apa? MCCB. Apa? Benda nyatanya itu loh. Fuse, Pak. Yang di trafo, Pak ya? Fuse kan gini tuh, Bos. Ya enggak ada gininya atau MCCB. MCB ya. apa? MCCB, Pak. Pinter gini. Setiap hari urusannya AutoCAD. Nih, Pak. Apa itu, Pak? Ada neck-nya dihilangin, Pak. Ini sama. Sama itu masih 3 fasa.
Terus ini MCCB. MCB. CB. CB, saya tandai yang sama ya. C sampai ada yang beda nih. C, D, E, G. F beda. G. Ya kan? Itu adalah CB. Yang ini kemungkinan dia CCB. MCCB. Ya, MCCB. Bahasa. Nah, kita bahas dulu yang bentar, siapa yang mau masuk ini? Oke, yang CB di sini ya. Untuk pengaman trafo berarti dia CB ini rating tegangannya berapa? Ratingnya berapa? Rating. Ini loh, dilihat. Berapa ini? Oh, 20 kV, Pak. 20 kV ya. Nah, salah satu bentuk CB-nya ini biasanya dinamakan switchgear. Atau kalau di bahasa Indonesia namanya Kubikel. Nah, salah satu bagiannya dari kubikel itu yang ini. Nah, yang saya tandai ini CB-nya. Ya. Ini CB-nya. Tentunya di dalam kubikel itu enggak hanya CB saja, dia ada diskonektornya. Diskonektor itu kalau disimbolkan dia hanya seperti ini, tanpa ada tanda silangnya. Berarti diskonektor itu seperti saklar, diskonektor switch. Jadi di dalam sistem kubikel yang ada di sini itu menggunakan circuit breaker dan diskonektor. Ini ada 3, masing-masing untuk fase R, fase S, fase T. Nah, tanda silang ini dia merupakan ada media pemadamannya. Dari apa? Dari bisa flashover, bisa arch. Ya. Medianya berupa apa? Banyak. Oil, gas, vakum. Nah, kalau yang ada di sini di gambar itu dia menggunakan gas SF6. Gasnya di mana? Di dalam sini. Nah, kalau ditunjukkan di garisnya yang sini nih. Inilah salah satu contoh circuit breaker gitu ya. Di mana media pemadaman di sini adalah menggunakan gas SF6. Kalau di MCCB dia media pemadamannya hanya pakai chamber ya, chamber arch. Kenapa kok harus ada gas? Karena rata-rata kalau 1000 kV itu kan arusnya besar ya. Sekitar biasanya kubikel itu 600-an ampere. Maka ketika terjadi de-energize atau kubikel itu mau dimatikan, percikan apinya itu kan akan timbul di circuit breaker. Maka di dalam circuit breaker ini harus diamankan menggunakan media pemadaman. Nah, salah satu contohnya adalah gas SF6. Itu gambaran sederhana dari komponen di dalam single line diagram itu apa aja sih. Meskipun ini adalah simbol CB, ya kemungkinan dia masuk dalam paketnya switchgear. Nah,
Komponen utama switchgear itu apa? Disconnector dan circuit breaker. Nih. Nah, yang paling penting untuk awalan dasar ini, paling enggak kalian harus bisa membaca kurva proteksi. Saya ini ya, saya nggak mengulang, hanya sekali saya jelaskan. Ini adalah kurva proteksi. Kita lihat, semua circuit breaker itu pasti mempunyai yang namanya kurva proteksi. Nah, ini di skala dengan logaritmik. Ya. Artinya satu titik ini tergantung rentang dari nilai 1 sampai 10. Berarti kalau garisnya ada 10, ada 10 ya, mulai dari 1 sampai 10, maka tiap garis di sini nilainya adalah 2. Ini di sini 2, di sini 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau di sini 10 sampai 100 berarti poinnya nilainya adalah pertambahannya 10. 10, 20, 30, 40, 50 dan seterusnya. Kalau di sini 1000, di sini 10.000 berarti di sini nilainya 20.000. Harus pun juga sama 0,01, 0,02 gitu ya dan seterusnya. Nah, kita pelajari dulu ini. Saya contohkan kurva C 32 ampere. Lihat di situ. Coba kalian pahami dan nanti coba saya minta jelaskan. Ini tadi ini ya. MCB 32 ampere. Kurva yang dipakai adalah kurva C. Ya. Lihatnya dari sini. Ini kurva C, ini 32 ampere. Ada 2 garis di sini. Garis ke-1, garis ke-2. Kemudian ada 2 bagian di sini. Bagian 1, bagian 2. Nah, bagian 1 di sini, kurva melengkung itu, ketika dia main di proteksinya overload. Yang nomor 2 di sini main di proteksinya short circuit. Paham ya? Saya ulangi, di situ ada dua karakteristik. Yang pertama adalah overload dan yang kedua adalah short circuit. Kita bahas dulu yang overload. Overload ini dia mulainya di titik 32 ampere. 32 ampere. Dengan waktu berapa di situ? Berapa, Dik? 32 ampere, T sama dengan berapa? Ini Pak, 2000 sekon. Ayo. Saya ulang. 10, 100. Berarti nilai ke 100 itu penambahnya adalah 10. Berarti ini 30 sampai 100. Ini berapa? Di sini berapa? 10.000, Pak. 10.000. T 10.000 ya. Sekon, Ya. detik. Nah, ketika ada arus 32 ampere ya. Sekali lagi ini kita bicara MCB 32 ampere. Ketika kalian injeksi MCB itu 32 ampere atau ada arus yang mengalir 32 ampere, maka dia akan trip ketika waktunya 10.000 second di sini, 10 pangkat 4.
Paham? Paham, Pak. Coba lagi. Adika mana Adika? Hadir, Pak. Ya, titik di sini. Yang gampang ya. Mana, Pak? Enggak. Sorry. Warna kuning aja lah. Yang di sini ya, di sini. Itu. Nggak kelihatan ya. Ganti apa ya? Hitam ya. 70, itu 70 ampere ya, Pak? Listrik masuk di 70 ampere itu berarti nanti bakalan trip di 10 second. 10 Detik. terus nih apa ya? Arep ini rep nih mana Arep? Iya, Pak. Ayo, berapa ampere itu? Yang mana, Pak? Yang saya titik hitam itu. Titik hitam. Itu di sini nih. Berapa? 80 ya, Pak? Atau berapa ya, saya? Berapa 80? Enggak. 50, Pak. Berapa? 50. Berapa T-nya? T-nya Berapa? T-nya kan tinggal tarik garis ke kiri sini. Ini berapa lurusnya sih? Sebentar, Pak, sebentar. Ini kan naik ke 20. Ini naik 30. Nah, di situ berapa? Ayo. 40, Pak. Berapa? 40. 40 second. Coba dari 3 ini apa yang bisa kalian tarik kesimpulan? Kesimpulannya apa? Makin besar ampernya maka waktu untuk tripnya semakin Makin apa? cepat, Pak. Semakin lama. Semakin cepat. Lama cepat. Ya, Pak. Makin cepat. Semakin besar arus yang masuk, maka waktu tripnya itu semakin cepat. Besar, maka T semakin cepat. Cepat. Ini ya. Nah, ini kan berkebalikan kan. Arusnya besar, T-nya kecil. Arusnya, kalau dibalik arusnya kecil berarti T-nya semakin lama. Itu enggak? Nah, inilah yang dinamakan dengan inverse. Ya. Kalau dilengkapnya berarti kurva inverse. Kurva berkebalikan. Dari sinilah muncul yang namanya kemarin dulu ada di manual book spam itu kan saya suruh tugas itu kan. Tugas enggak itu? Ada LIT, SIT itu. Iya, Pak. IT itu. Kemudian ada EIT itu kan. Nah, ini semuanya pakai I ya, inverse. Inverse itu maksudnya ini. Ketika I-nya besar maka T-nya kecil atau semakin cepat gitu ya. Semakin I-nya besar maka T yang diperlukan akan semakin sedikit.
Itulah yang dinamakan inverse. Nah, inverse itu macam-macam, ada long inverse time, standard inverse time, very inverse time, extremely inverse time gitu ya. Banyak. Nah, ini ada yang membuat rumusnya dari IEC ataupun dari IEEE. Yang kalian kerjakan kemarin nih, IEC. Itulah yang dinamakan kurva inverse. Nah, sekarang lihat balik ke kurva proteksi ini. Batas maksimalnya di situ berapa? Batas maksimal diatrib berapa? Dilihat di grafiknya itu. Ini di angka berapa ini? I-nya berapa ini? 220. Berapa? Sekitaran 320, Pak. Oh, ya 320-an lah. Kurang lebih. Ini adalah nilai maksimal. Kemudian nilai yang paling di sini, ini kan nomor 2 nih, sebelah kanan. Artinya adalah ketika dia dikenai arus 320 ampere, dia akan trip seketika. Gitu ya. Grafiknya kan lurus saja nih. Berapa rentang waktunya di sini? Antara 0,02 sampai berapa di situ? Nih, di sini berapa? 3, Pak. 3 lebih, Pak. 3 berapa di situ? 3,6 atau 7. Sekitar 3 second gitu ya. Ini adalah probabilitas 100%. Dia akan trip. Ya. Kalau di sini, dia berapa di situ arusnya? Sekitar 100. Ya. Segitulah. Ya, gitu. Ini trippingnya sama 0,02. 0,02. Sampai berapa di sini? 1,6. Ya. Ya. Di tawar-tawar sidik. Nah, ini probabilitasnya 0%. Bisa jadi ketika ada arus sekitar 175 ampere dia probabilitas kemungkinan trip itu 0%. Tetapi ketika dia masuk di area nomor 2 di sini 320 ampere dia pasti trip. Nah, selang antara inilah yang dinamakan dia kondisi yang menyebabkan dia nanti akan trip gitu ya. Di sini misal dia di sini berarti dia masuknya adalah fungsi ketika dia main overload. Tapi ketika dia masuk di sini di area sini dia dipastikan fungsi SC kan, short circuit karena dia instantaneous tripping gitu ya. Trip seketika ketika ada arus berapa di nomor 1 dan 2 ini. Ini beda lagi dengan masalah breaking capacity. Ya, saya singkat BC. BC-nya berapa ya? Lihat di speknya MCB. Di dalam kurva ini, nomor 1 dan 2 ini kita nggak bicara masalah breaking capacity, tetapi berbicara masalah short circuit dan overload. Breaking capacity-nya bisa dilihat di mana? Nanti ketika kalian praktek di ekodialnya. Di ekodial nanti bisa dilihat. Nah, untuk kurva proteksi ada yang ditanyakan nggak? Sejauh ini masih paham, Pak. Berapa nilai trippingnya bisa kalian lihat di sini. Di sebelah kanan. Instantaneous itu adalah 7,5 kali IN. Trip seketika itu ketika 7,5 kali IN.
Berarti kalau 7,5 kali IN, tujuh setengah dikalikan I nominalnya berarti 32. Nah, dia akan trip seketika itu di 240. 240 ini kan di tengah-tengah sini kan. 240 itu di sini, sekitar sini, titik ini. Maka probabilitasnya kan 50% di sini. Sesuai dengan karakteristiknya di sini. Itu untuk kurva C. Saya contohkan lagi, misal hapus dulu. Sangat bersih ya. Kurva B 32 ampere. Kurva B yang merah, kalian lihat di situ. Tripping seketika berapa ampere di situ? Nomor satunya berarti ganti di sini. Kurva instantaneous kontaknya berapa? Di sini nomor 1, di sini nomor 2. Nomor 1 berapa ampere di situ dia akan trip? 90, Pak. Ya, sekitar 90 ampere. Duanya 160. ya, 100. 20, Pak. Berapa? Oh, nomor 2. Iya, 75-an lah itu kayaknya. Kalau yang tadi kurva C tadi, nomor satunya di 175 ampere, duanya di 300 berapa tadi ya? 320, Pak. 120 ampere. Kalau kita perhatikan, IN-nya kan sama-sama 32 ampere kan ini. Ya, Pak. Tetapi kurva proteksinya beda. Yang satu dia di rentang 90 sampai 175, yang satu di kurva C 175 dan 320. Kira-kira kalau kalian beli antara kurva C dan kurva B, mahal mana ini? B, Pak. Kenapa B? Kenapa C? Akhirnya lebih besar. Karena? Ya, karena source squid waktu ini ampernya lebih besar, Pak, waktu apa iya breaker, Pak. Saya beri pandangan lain. Kalau dilihat dari sensitivitasnya, sensitif yang mana? B, Pak. Sensitivitas. Vitas lebih baik yang B. kenapa? Itu yang nomor 1, Pak. Minimalnya itu 90 ampere. Jadi ketika dia dikenai 90 ampere, antara B dan C yang trip yang mana? Yang B kan? 90 ampere. Berarti sensitivitasnya lebih tinggi kurva B daripada kurva C ya. Nah, balik lagi ke sini, mahal mana ini? Ya mahal B, lebih sensitif. Oh, C lebih gede ya itu. Gitu kan. Aduh. Ada lagi faktor yang tadi itu breaking capacity ini. Ketika breaking capacity-nya dia antara 18 KA dengan 10 KA gitu ya.
Jelas dia pasti lebih mahal yang ini. Karena apa? Karena arch chamber-nya pasti lebih besar dan lebih mahal. Ini terkait dengan kurva proteksi sederhana ya, MCB. Sederhana, ini sederhana. Kenapa? Karena kecil. Oke, sekarang kalau kita lihat ketika ada MCCB. Saya contohkan isi pack, master, nah ini aja, master pack. Kalau di MCCB ini ya, contohnya ya MCCB. Ini kalian harus pelajari ini. 1, 2, 3, 4. Nomor 1 dan 2 kan tadi sudah, 3 juga sudah, tapi dia nggak ekstrim langsung lurus gitu ya. Tapi dia agak belok. Nah, yang nomor 4 ini adalah delay-nya. Jadi dia ketika ada arus antara ini ya, kita lihat ini sampai di sini, dia di delay di berapa second itu? Berapa ini? 0,35 ini. Ini kan flat kan? Jadi intinya ya, ketika nanti terjadi gangguan, boom singkat gitu ya, boom singkat, tetapi dia waktunya meskipun besar, rentangnya besar, di sini kan rentangnya ya katakanlah dia di sini gitu ya, di sini berapa ini? Berapa di situ? 6.000 lebih Pak, sebelum 7.000, 7.000 lah. 7 KA berarti. Ya. Sampai katakanlah di sini berarti kalau nggak salah dia 10⁻⁵. Ya, 100 KA. Ketika ada arus gangguan 7 kA sampai 100 kA, tetapi dia hanya berserang 0,35 second, dia tidak dianggap gangguan. MCB itu tidak akan trip. MCCB itu dia tidak akan trip. Ya. Karena arusnya besar tetapi dia hanya 0,35 second gitu ya. Nah, ketika dia melebihi 0,35 second, maka dia baru dianggap gangguan di atas ini. Paham maksudnya? Jadi belum tentu ketika ada arus besar, arus 7 sampai 100 kA, dia dianggap gangguan. Dia dianggap gangguan ketika lebih dari 0,35 second. Nah, ini contohnya apa? Ketika nanti bebannya tiba-tiba melonjak lebih, kalian misal melakukan energize beban yang